Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan ragam bahasa ilmiah. Perkenalkan, nama saya Andi Kurnia Tenri Awaru dan teman kelompok saya Zul Jalali Wal Ikram dan Luciana Katariana Kapitan. Ragam bahasa ilmiah, yaitu yang pertama, digunakan untuk kegiatan bersifat ilmiah. Kedua, karya tulis ilmiah atau kaidah bahasa baku. Tiga, singkat, padat, jelas, dan logis. Selanjutnya, penggunaan bahasa ragam ilmiah. 1. Laporan bentuk naskah, contohnya artikel, makalah, surat penelitian, dan surat resmi. Kedua, skripsi, tesis, dan disertasi. 3. Laporan pekerjaan, contohnya surat dan naskah. 4. Laporan pertanggungjawaban, contohnya kegiatan dan keuangan. Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah. 1. Ciri umum adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. 2. Ciri khususnya yaitu 1. Ciri cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Contohnya, pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya budaya barat ke Indonesia. Lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, pada zaman Sunan Kalijaga, kesenian wayang dan termasuk ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama. Sekarang, kesenian wayang digunakan sebagai media penanaman budi pekerti melalui apresiasi. Ciri padat dan ringkas. Padat yang dimaksud adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperdulikan. Sedangkan ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan bahasa ilmiah harus singkat dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti mubazir. Contohnya, baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Selanjutnya, ciri formal dan objektif. Formal yang dimaksud adalah mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga bahasa Indonesia yang digunakan harus mencakup seluruh tataran struktur kebahasaannya. Ciri-ciri objektif yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka. Contohnya, pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua. Ciri penggunaan istilah teknis. Ciri penggunaan istilah teknis yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis dan artinya sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilengkapi dengan peristilahan teknis yang meliputi penulisan angka dan lambing dan istilah sesuai dengan bidang ilmu. Contohnya, senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Selanjutnya, ciri konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas. Keseluruhan struktur bahasa harus ajeng. Arti ajeng adalah taat asas atau selalu menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Contohnya, perlucutan senjata
di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka yang terpenting adalah pencabutan embargo senjata.